Feng Tianxing menampilkan tubuh yang lengkap. Bukan karena dia sangat takut pada orang-orang ini, tetapi karena pengalaman tempur yang sebenarnya. Meskipun Feng Tianxing, yang telah memperoleh warisan garis keturunan, memiliki beberapa keuntungan, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak pernah menggunakannya sendiri, dan dia agak kurang pengalaman. Kenapa kamu tidak mencoba ini? Saat pikiran Feng Tianxing melintas, kabut tipis beracun yang tertinggal di tanah telah menyebar. Di bawah angin sepoi-sepoi, itu menyerbu tubuh iblis-iblis ini. Feng Tianxing memperluas kesadarannya melalui kabut beracun ini, seolah-olah lampu tiba-tiba menyala dalam kegelapan. Dengan bantuan kabut beracun, kesadaran Feng Tianxing meninggalkan tubuhnya dengan begitu mudah untuk pertama kalinya. Jelajahi segala sesuatu di sekitar jelas, kondisi tubuh ketiga ras iblis di depan mereka semuanya sekilas. Sudah lebih dari 10 tahun. Feng Tianxing akhirnya menemukan kembali hari-hari ketika kesadarannya dapat memata-matai lingkungan sesuka hati. Feng Tianxing sekarang penuh kegembiraan. Kesadaran ini dapat memata-matai sekitarnya, yang berarti ia dapat kembali ke mode pertempuran sebelumnya. Insiden penguasa kota yang menyelinap di ekornya tidak akan pernah terjadi lagi. Selama ada perubahan pada lawan, dia bisa merasakannya. Tetapi ketika Feng Tianxing memperluas kesadarannya ke arah yang lebih dalam, dia terkejut menemukan bahwa tanpa bantuan kabut beracun, kesadarannya tampaknya kembali ke tubuh yang dipenjara dari tubuh padat yang tak tertandingi, dan setiap sedikit ekspansi sangat sulit. Bencana. Jelas. Metode ini baru saja mengubah Feng Tianxing menjadi kandang yang lebih besar. Jika Anda ingin mengandalkan kesadaran Anda sendiri untuk menang dalam pertempuran seperti di masa lalu, untuk sementara waktu tidak mungkin untuk mereproduksi. Metode ini juga tidak berhasil. Feng Tianxing bergumam sedikit di dalam hatinya. Melihat kembali metode ini sekarang, perlu menyebarkan kabut beracun terlebih dahulu. Di depan pembangkit tenaga listrik yang nyata, metode seperti itu jelas tidak mungkin dicapai, dan tidak apa-apa menggunakannya untuk menghadapi lawan yang tidak menaruh curiga. Pikirkan tentang evaluasi metode Poison Jade Clan ini, yang satu tidak terlalu berguna, tetapi dapat membangun fondasi dari semua sistem trik. Tidak ada yang salah dengan evaluasi ini. Tepat ketika Feng Tianxing mencoba metode ini, ketiga ras iblis dapat menyesuaikan kembali dan langsung membunuh Feng Tianxing. Ketiganya sama dengan serangan sebelumnya. Keduanya mengalihkan perhatian Feng Tianxing dari depan, dan yang lainnya sedang mencari kesempatan untuk memberikan pukulan fatal pada Feng Tianxing. Rencana serangan yang begitu kasar, ditambah dengan racun yang telah masuk ke tubuh mereka. Lokasi ketiganya telah terungkap. Feng Tianxing dapat memilih untuk mengalahkan mereka kapan saja. Hanya saja Feng Tianxing tidak melakukan ini, karena dia masih punya banyak ide dan trik, dan dia bisa melakukan tes lebih lanjut pada orang-orang ini. Yudun, Feng Tianxing mengoperasikan aturan Dao yang terkandung dalam garis keturunan. Meskipun aturan Dao yang terkandung dalam garis keturunan sangat sedikit, dengan mengandalkan latar belakang bahwa dia sangat akrab dengan aturan dunia, dia masih berhasil menampilkannya. Beberapa duri berpusat pada angin dan langit, mekar ke segala arah. Setelah salah satu duri giok terbang keluar, tiba-tiba mekar, dan Feng Tianxing melihat sekeliling. Langkah ini memberinya jarak 20 langkah. Ini adalah pertama kalinya untuk menggunakannya. Karena alasan yang tidak diketahui, ketika Anda sepenuhnya memahaminya di masa depan, itu akan dapat merangsang kekuatan dalam darah, dan katakanlah kurang dari 100 langkah. Ini adalah cara yang bagus untuk menunda-nunda. Racun, giok. Racun adalah cara utama untuk membunuh, dan giok adalah metode penundaan. Tunda sampai racunnya bekerja. Feng Tianxing mundur selangkah lagi dan membuka beberapa langkah lagi. Pada saat ini, mereka bertiga langsung bergegas ke udara tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan dipaksa untuk menghadapi rasa malu oleh duri giok. Jelas, Feng Tianxing berada di atas angin dan keuntungan saat ini. Jika itu adalah iblis biasa, dalam kasus tubuh yang utuh, tidak mungkin menggunakan kekuatan seperti itu sama sekali. Paling-paling, itu adalah gema yang samar. Jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak, kesulitannya akan meningkat secara eksponensial, dan Anda harus melepaskan diri dari tubuh iblis. Membatasi. 12 garis keturunan ras iblis bisa menjadi ras terkenal, tentu saja mereka memiliki kekuatannya sendiri. Coba ini lagi, giok rusak. Saat Feng Tianxing mengepalkan telapak tangannya dengan erat, tubuh ketiga iblis yang masih menghindari serangan itu tiba-tiba menegang di tempatnya, dan duri giok hijau tua bermekaran dari tubuh iblis. Dikombinasikan dengan metode ledakan racun, meskipun efeknya bagus saat ini, Feng Tianxing tidak mengambil hati. Premis agar metode ini berhasil adalah bahwa racun telah menyerang tubuh lawan. Racun telah menyerang tubuh lawan, dan hanya masalah waktu sebelum racun itu mati. Ini adalah cara untuk mempercepat kematian lawan dan mencegah lawan melawan balik. Tidak kuat, tapi berguna. Ketiga metode ini adalah sistem yang relatif lengkap, yang sepenuhnya mencerminkan metode pertempuran dari garis keturunan giok beracun. Melihat ketiga mayat iblis itu lagi, Feng Tianxing menggelengkan kepalanya tanpa daya. Disayangkan, jika mereka lebih kuat, mungkin mereka bisa mencoba taktik yang berbeda itu lagi.
Tepat ketika Feng Tianxing hendak mengemasi mayat dan pergi, Jia Luo muncul di atas kepala Feng Tianxing dengan wajah cemberut. Jelas, dia memiliki pendapatnya tentang pertarungan ini. Tianxing, kamu mengecewakanku. Feng Tianxing secara alami mengerti apa yang ingin dikatakan Jia Luo. Galo, yang mengaku sebagai iblis baru, secara alami tidak akan membiarkannya berperilaku seperti iblis lama, yang akan saling bertarung jika mereka tidak setuju. Bahkan Feng Tianxing menyentuh ketidakpuasannya. Tetapi ketika dia muncul di sini saat ini, jelas bahwa dia ingin memberi Feng Tianxing kesempatan untuk menjelaskan. Feng Tianxing secara alami ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menjelaskan dengan jelas. Bagaimanapun, saya masih ingin meminjam sumber daya jaringan Jia Luo di masa depan, tetapi saya tidak dapat sepenuhnya menyinggung perasaannya saat ini. Tuan Hui, orang-orang ini adalah orang-orang yang menyerang bagian depan. Bahkan jika muridnya baik hati, kebaikan harus diberikan kepada mereka yang bersedia berteman dengan saya, bukan mereka yang telah menjelaskan bahwa mereka ingin menentang saya dan bersikap baik kepada musuh. Tidak bisa melakukannya. Kedua, latihan dan trik perlu diasah dengan pertarungan yang sebenarnya. Mereka datang ke pintu sendiri, dan aku kurang pengalaman bertarung. Jadi aku tidak akan menggunakan iblis biasa dan sesama murid sebagai objek untuk latihan, kan? Bahkan jika adik laki-laki menginginkannya, aku tidak bisa melakukannya. Jia Luo memandang Feng Tianxing dan mengerutkan kening. Mengapa kakak muda tidak bisa berlatih denganmu? Feng Tianxing berjongkok, mengambil sepotong lengan iblis yang terkoyak oleh duri giok, dan memberikan potongan melintang itu kepada Jia Luo. Aku tidak yakin tentang kekuatan metode ini, dan iblis selalu membunuh, bukan memerintah, dan aku tidak bisa menjamin keselamatan siapapun. Melihat duri batu giok yang tajam di bagian itu, Jia Luo terdiam lama. Dia sangat percaya bahwa dia adalah iblis baru, keberadaan yang sama sekali berbeda dari iblis biasa. Tidak peduli apa situasinya, harus ada perbedaan mendasar dari setan-setan yang bertele-tele itu. Untuk alasan ini, dia menahan tindakannya, tetapi ucapan Feng Tianxing menjelaskan tujuan tindakannya, yang hampir cocok dengan pemikiran iblis baru. Itu sempurna, ahli waris.